الصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض والمغاربها وبرها خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري ثم إلى روح صبي هذا المقام الجدع عبد الله زوجته الوالد أحمد خان عبد الله إخواني أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an qala al-Hasanu tahu sapa Imam Hasan al-Basri nikangi kana ono sapa al-qaumu golongane para sahabat. Al-qaum yakni para sahabat iku yasjuduna podo sujud sapa si al-qaum sujud alal imamati ing atase imamah surban se lilitaki dak cetak nek nyaman imamah. Adapun surban se kebe kerudung nek nyaman toilasan pada sunnah nika imamah surban yang diikatkan di kepala namanya imamah. Adapun surban yang dipakai untuk kerudung nyamana toilasan. Adapun selendang surban saya kebe kesandang di pundak ditaruh di atas pundak namanya rida. Sunnah bene pakai na kiai bene pakai na habaib nikah sunnah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang pernah dipakai oleh Nabi. Taib. Kana ono sapa al-qaumu golongane para sahabat iku yasjuduna padha sujud sapa si al-qaum sujud alal imamati ing atase dukure surban. Ini pakai sujud di atas surban, yakni deina jabhahnya tempat sujud deina tak nempel di tanah, tak nempel ke tempat sujud, tapi sujud di atas imamah. Wal qolan suwati lan sujud ing atasi kopiah, berarti sujudnya senika. Tempat sujud tertutup bikopiah. Wayadahu utawi tangan lorone sinten niku wayadahu utawi tangan lorone musalli wong iku fi kammihi ing dalem lengene kelengen kelambine si musalli. Wayadahu utawi tangane wong tangan lorone wong iku fi kummihi ing dalem lengen napa niku kelambine wong. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri beliau adalah termasuk sayyidu tabi'in, pemimpin daripada tabi'in. Generasi setelah sahabat adalah tabi'in. Generasi setelah tabi'in adalah tabi'inat tabi'in. Marena sahabat tabi'in, maren tabi'in tabi'inat tabi'in. Nah, Imam Hasan Al-Basri menyaksikan
beberapa golongan dari sahabat mereka sujud di atas imamah. Imamah. Nah, imamah nikah menutup daripada jabhah tempat sujud. Imamana menutup jabhah atau tempat sujud. Nah, hadits nikah banyak penakwilan daripada para ulama. Diperbolehkan hal yang semacam itu dalam keadaan yang tertentu, dalam keadaan yang sangat panas, sehingga fungsi daripada imamah untuk menutup diri sorban yang besar yang dililitkan di kepala berfungsi untuk menutup diri daripada panas. Dalam keadaan tertentu diperbolehkan sujud alal imamah atau alal qalansuah, atau dalam keadaan yang sangat dingin. Taib. Pendapat Imam Abu Hanifah, jazahu Abu Hanifah, diperbolehkan sujud di atas imamah atau qalansuah, di atas kopiah. Pendapat Imam Abu Hanifah memperbolehkan sujud di atas imamah. Paham? Pendapat Imam Abu Hanifah diperbolehkan sujud di atas imamah. Jadi orang yang surbanan terus tertutup jabhana sampai ke alis, boleh, diperbolehkan oleh Imam Abu Hanifah. Wa karahahu Malik, pendapat Imam Malik makruh sujud di atas qalansuah atau di atas imamah. Pendapat Imam Malik hukum makruh. Catat nih kah Malik kebaik ziyadah, kebaik tambahan. Pendapat Imam Abu Hanifah boleh sujud di atas imamah atau di atas qalansuah, boleh. Pendapat Imam Malik hukum makruh, tak ada, lebih ringan. Wa qala Syafi'i la yujzi'u sujudu 'alaiha. Pendapat Imam Syafi'i, sujud di atas qalansuah atau di atas imamah hukumnya tidak cukup, berarti tidak sah. Harus terbuka jabhanya seneka. Deina harus terbuka. Pendapat Imam Syafi'i. Harus nempel neka. Harus nempel. Kenapa? Karena qalansuah ben imamah neka norok gerakna orang salat. Adapun sajadah, karpet, keramik, tak norok gerakna musolli, tak norok gerakna orang salat. Berarti sujud di atasnya kan kita apa-apa. Ya. Baik. Pendapat Imam Syafi'i tak sah hukumah. Maka wajib ayyakuna sujud nikah harus terbuka jabhahnya nikah. Ya. Pernah ditanya, waqad awrad al-Bukhari hadza fi babis sujud. Imam Bukhari fi babis sujud ala thawb. Sujud di atas baju fi syiddatil har, dalam keadaan yang sangat panas. Ketika sujud dalam keadaan panas, saking aku cukup bi rida atau bi imamah, saking panas tak kuat. Maka jawab Imam oleh beliau dari Imam Abi Salamah, dari Abi Sa'id Abi Muslimah bin Sa'id Al-Azda, beliau mengatakan, qala sa'altu Anas bin Malik akana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli fina alaih. Jadi salat di atas imamah, salat di atas pakaian, di atas surban, mun dalam keadaan setertentu tak masalah. Pendapat Imam Abu Hanifah, jazahu Abu Hanifah, wa karahahu Imam Malik kau makruh. Asy-Syafi'iyah la yujzi'u sujud 'alaiha. Adapun Imam Syafi'i tak sah hukumah orang sujud
yatasa imamah atau yatasa kolan suwah kuplu, harus terbuka jabhanya. Ini kan harus terbuka. Baik. Pernah juga ditanya Sayyidina Anas bin Malik, ini penting gini kan, tentang sholat di atas sendal. Jadi orang sholat jenazah, ya oleh sholat jenazah biasa sholat ngangkui namanya mana? Sandal dua. Apa kata beliau? Sayyidina Anas bin Malik ditanya, akana Nabi SAW yusalli fi na'leh bini ala na'leh, bini di atas tapi memakai sandal. Ya, sandal bini kangkui alas, bini kangkui untuk lama, tapi fi na'lehi ing dalem sandal luru. Qala na'am, pernah Nabi mengerjakan hal seperti itu, salat menggunakan sandal. Idza lam yakun fi na'lain najasah, kalau memang jelas tidak ada najis maka diperbolehkan salat menggunakan sandal. Benek lepas sandal lah, tapi yang kui sandal lah. Ya, selama apa? Ning sandal gelek tak ada najis ya. Wa in kana fihi ma najasatun, ya, kalau memang terdapat najis maka buang dulu. Wa yusalli fihima, maka diperbolehkan sholat menggunakan dua sandal. Pendapat Imam Syafi'i tak sah hukumnya. Kenapa? Karena sampai ini yang kui sandal lah. Paham nih kan? Pendapat Imam Syafi'i, la yathurun najasatu illa bil ma, tak bisa cukup buang. Jadi mon berumpama sampean ngaten lah orang sholat mak ngangkui sandal lah, neng cek protes. Beda sing ngenengake. Ya, sholat jenazah keburu sambian keburu, anu ki nukalan sandal tak notot langsung sholat punan selama ada najis ya. Neng bebene sandal nih kada temancon sambian ya tak mari akeme. Mun bernajis ya kosot kada ke tanah angkui. Kosot lagi ke tanah sandal lah angkui. Imam Syafi'i tak cukup, najis tak bisa buang ke laban perkara apapun kecuali ngakui ain. Najis tidak bisa dihilangkan kecuali menggunakan air, maka hukumnya sholat menggunakan sandal. Kalau terdapat najisnya hukumnya tidak sah. Pendapat Imam Syafi'i tak bisa soceh najis nikah kecuali ngangkui ain, maka mon cuma buang najis gila tak cukup. Jadi mon sampean ngeten lah orang sholat mak yang kui sandal lah, tahu siapa sandal du cale tahu sah tigal pun. Montek yang kui siapa letak yang kui napa sabaiyat tas ya pada boy sampai na sholat ngakui saja dan yang babon bertemancok ya tak apa-apa, cuma makruh hukum. Sholat iatas lurus WC masalah, babon jelas pun beda WC beda kotoran barang najis, lurus bi barang najis pun makruh. Sah ya tetap sah, tapi hukum makruh. Nah, mengenai imamah, nah karena aneka walaupun teti adat, umpama sambian masuk situng daerah, neng daerah neka tak ada orang berpakai imamah, tak teti adat imamah, jangan aku imamah, jangan aku imamah. Sepenting sholat neka menggunakan kopiah, menggunakan imamah neka lebih afdol tentunya. Sepenting pakai penutup kepala. Cek sampai asolat tak ngangkui penutup kepala, baik neka kopiah ataupun surban ataupun napanya mana hal sebisa menutup deka cetak. Al-Imam Ibnu Umar, Al-Imam Abdullah bin Umar pernah ditanya, Abdullah bin Umar pernah ditanya, dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 144, dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 144 dikatakan wa tahsulu
sunnatul imamati biqalan suwatin wa ghairiha. Kesunahan memakai imamah, surban yang diikat di atas kepala. Kesunahan memakai imamah dapat pula dicapai dengan memakai peci atau kopiah, ataupun sesuatu yang dapat menutup kepala atau sejenisnya. Anduk matalan, apa sih penutup kepala? Tutup cetak nih kemana sholat, malah oleh kesunahan imamah. Termasuk kopiah. Kopiah nikah menurut pendapat Syed Muhammad nikah, Syed Abdurrahman Ba'alawi dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin nomor 144, wa tahsulu sunnatul imamati bi gulan suwatin wa ghairiha. Mendapatkan kesunahan memakai imamah di dalam sholat, ya ini apa? Pakai kuplu. Pakai kuplu. Maka yang demikian nikah cek sampai tinggal. Ya, menggunakan apa? Menggunakan kuplu nikah. Sehingga ketika Sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab beliau mengatakan, apakah kamu ketika menemui tamu-tamu, apakah kamu tidak berdandan, tidak berhias, tidak memakai pakaian, pakai pakaian resmi? Nah, ya wahai Abdullah bin Umar, kami menjumpai mereka, menemui mereka para tamu-tamuku, aku pakai baju, pakai kolan semua, pakai penutup kepala. Maka Allah Subhanahu wa taala lebih berhak kamu berhias karena Allah. Kalau kamu berhias, berdandan, rapi kepada tamu-tamumu, maka Allah lebih berhak kamu berhias, kamu rapi, berdandan menemui Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi cak-cakan, cek salah-salahan mau salat nikah, pakai pakaian saya rapi, pakai pakaian saya bersih, ya. Nah, apa boleh pakaian pun saya aganggu da orang tashwish menggunakan apa? Aganggu da khusyun orang. Ya, sebagaimana keterangan saya beri kasih. Saya boleh capat-capat jangkui. Sholat ini keperapi, pakai lengan panjang, mohon bisa kain putih, pakai penutup kepala. Ya, pakai kuplu, apapun pakai anduk terserah, pakai penutup kepala, ini kesunnah. Taib. Dalam situng hadis, tapi hadis marfu, boleh juga mereka punya ikhtilaf di antara para muhadditsin, boleh si maudhu'. Dikatakan salatun bi imamatin ta'dilu bi 25. Wa jum'atun bi'imamatin ta'dilu 70 jum'ah. Sayyidina Anas bin Malik juga mengeriwayatkan hadis, as-salatu fil imamati ta'dilu 10,000 hasanah. Salat memakai imamah nikah sama dengan salat 25 kali dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jum'at bi'imamatin ta'dilu 70 jum'ah. Salat Jumat dengan menggunakan imamah sama dengan halnya 70 kali sholat Jumat. Bahkan Sayyidina Anas bin Malik ada as-salatu fil imamah ta'dilu 10,000 hasanah. Sholat menggunakan imamah sama halnya dengan 10.000 kebaikan. Aku imamah bener pakai kiai neka. Neka adalah sunnah, ya. Jadi banyak yang kanto apa menggunakan surban, menggunakan imamah. Sayyidina dalam athar nih Sayyidina Abdullah bin Umar kelak saya tanya aki, ada budaka maulana maulahu Nafi' atakhruju ilan nasi hasirar ra'si, apakah kamu menjumpai manusia, engkau menjumpai manusia orang-orang dengan tanpa penutup kepala? Qala la, enggak, saya menemui mereka orang-orang tamu-tamuku, aku menggunakan penutup kepala. Fallahu ahaq wa yustahya. Maka Allah Subhanahu wa taala lebih berhak kamu malu kepada Allah, lebih berhak berdandan rapi karena Allah, mereka lebih
lebih berhak. Maka mun sampean nemonen tamoi tak akalambian tak aku puluhan tak pantes lha mau salat model ngene ka mun sana kita tetap sah cuma tak pantes laku ke sabo laku pabrik ngebe pakaian untuk khusus untuk sholat pakai tada kupluk caping sedayener sabak budi ngarengake kita mampu merubah kesenangan seneka pakai toiletan sholat Jum'ah atau
umat wajibakin nabi kok jangan kanjeng nabi saking cinta na kanjeng nabi dari siwak wajibakin bareng sengkok tang umat ngakui siwak setiap sholat bareng setiap wudu. Nah, neka mun masalah siwak ampun sepakat para ulama. Nah, kolan se imamah neka mun kolan suara pasti kanjeng nabi pasti pakai kolan suara pakai imamah karena neka perbedaan antara umat Islam dan orang-orang Islam dan orang-orang kafir pakai surban pakai imamah dulu. Jadi intinya dari ngaji ini kan mau sholat sampai tak keluar mau bisa pakai penutup apapun tutup nih kan bisa dianduk bisa di apapun kebe penutup kepala. Jadi emang walaupun sepilih tapi nih kan raja genjer tak harus surbanan oleh penutup kepala yang baca oleh termasuk kesunahan apa tahsulu sunatul imamah oleh koran cokok rekuplu oleh genjeran pakai surban pakai imamah sampai benar benar Sayyid neng Buyatul Mustarsyidin itu ada itu diperhatikan betul dalam sholat nikah ada mau sampai nemuin tamu di sini kata pantas dari mau nemuin Gusti Allah SWT karena Allah Ta'ala lebih berhak untuk hiasan untuk merapikan diri, untuk membersihkan diri pakai minyak wangi, pakai pakaian yang bersih, tidak harus bau yang bersih, sepatot, aku sepantas, aku untuk sholat, aku untuk sholat. Mungkin sampai nemuin tamu itu pantas, nemuin kiai tak kerap dia, tak aku perlu terus sarung hemil, so pantas. Apa boleh nemuin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mungkin tidak bermanfaatnya. Jadi nikah pembahasan tentang sujud ala imamah tertutup jabahnya tempat sujud. Nah, wa Abdullah bin Malik wallahu a'lam bishawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim rumatik wa midada kalimatik kullama